warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya teman-teman semua? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul dalam pemaparan calon guru penggerak ya. Semoga dimudahkan segala urusannya. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, marilah teman-teman untuk menambah keberkahan sebelum pemaparan dari Bu Ina, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita langsung saja nih panggilkan Bu Ina terkait pemaparan apa sih yang akan disampaikan ya. Di sini sih judulnya tentang budaya positif ya. Kalau budaya positif berarti ada lingkungan yang digerakkan bersama-sama supaya menjadi pembiasaan. Nah, dari pembiasaan itu maka akan timbul budaya positif. Untuk menuju budaya positif itu nggak mudah gitu. Nanti akan ada tips and trick gitu, pemaparan di mana sih menuju ke budaya positif. Yaitu akan disampaikan langsung oleh calon guru penggerak kita, Ibu Ina. Tepuk tangan buat Bu Ina. Silakan Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan ibu bapak dan ibu guru, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu guru yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan sharing ilmu. Ya, sebelumnya saya banyak-banyak ucapkan terima kasih karena dukungan dan motivasi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru semua, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas yang menjadi syarat dari penyelesaian aksi nyata modul 1.4. Tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu guru semua, mungkin saya tidak bisa menyelesaikan tugas ini. Dan semoga kegiatan kita hari ini, sharing ilmu hari ini, bisa bermanfaat untuk kita semua. Tentunya berdirinya saya di sini bukan merasa lebih baik dari Bapak dan Ibu guru semua. Justru di sini ilmu yang sudah saya dapatkan saya ingin berbagi sehingga ilmu ini, terutama budaya positif ini, bisa kita terapkan di sekolah, bukan hanya di kelas saya saja, tetapi di sekolah mencakup seluruh keluarga sekolah, sehingga budaya positif ini bisa menjadi sebuah pembiasaan yang baik untuk sekolah kita. Ya, baik Bapak dan Ibu guru semua, di sini merupakan salah satu aksi nyata yang saya lakukan atau salah satu bentuk tugas aksi nyata dari sebuah program guru penggerak, yaitu meliputi materi budaya positif. Ya, jadi pada kegiatan budaya positif ini ada sebuah rancangan kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama membahas tentang latar belakang, kemudian tujuan, tolak ukur, dan penerapan budaya positif. Selanjutnya yaitu latar belakang kegiatan kita berada pada ruangan ini bersama-sama pada pagi hari ini. Tentunya ada sebuah latar belakang yang ingin kita capai, yaitu di mana tujuan kita sebagai seorang guru, teman-teman atau guru, bapak dan ibu guru, coba kita merefleksikan kepada diri kita. Tujuan kita atau tugas kita sebagai guru itu apa?
tugasnya ngapain ya Pak Dra? Tugasnya adalah memberikan ilmu dan memberikan pendidikan yang baik. Memberikan ilmu dan memberikan pendidikan yang baik untuk peserta didik atau anak-anak. Terima kasih Panda, tepuk tangan untuk Panda. Ya, terima kasih. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga dia bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi ada kodrat yang harus kita tuntun. Kita sebagai guru itu bukan memberikan ilmu, bukan hanya mentransfer ilmu, tapi tujuan utama kita yaitu menuntun kodrat anak. Saya jadi ingat dengan filosofi yang mungkin pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu diibaratkan menjadi seorang petani yang menanam benih padi, yang berharap padi itu bisa tumbuh dan bermanfaat bagi yang memakannya. Petani berusaha untuk menanam benih padi dengan baik, menyiram padi tersebut, membasmi hama-hama, kemudian merawat padi itu. Tapi petani bisa nggak menginginkan padi itu berubah menjadi jagung? Atau berubah menjadi singkong? Tidak. Sama halnya dengan seorang guru. Kita hanya bisa menuntun murid untuk bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, tapi tidak bisa merubah kodrat yang mereka bawa sejak mereka lahir. Jadi itu makna kita sebagai seorang guru, bukan hanya memberikan ilmu saja, tapi menuntun kodrat anak. Itu ya teman-teman ya. Nah, di sini pada modul kali ini kita akan membahas budaya positif yang akan kita ketahui bersama, yang akan menjadi sebuah tolak ukur atau sebuah pembiasaan yang akan membawa pembiasaan-pembiasaan tersebut menuntut kepada kodrat zaman anak. Karena kodrat zaman anak meliputi potensi, kekuatan diri, dan kemampuan diri. Nah, dengan budaya positif ini kita akan mengetahui bagaimana cara kita menuntun anak menjadi anak yang berakhlak karimah, yang takut kepada Tuhan dengan pembiasaan-pembiasaan budaya positif tentunya yang akan mengakar pada diri anak sehingga dia melakukan budaya positif tersebut tanpa paksaan dan tanpa dipaksa. Tuh ya, jadi itu adalah latar belakang dari kegiatan kita kali ini. Kemudian tujuannya, kita yang namanya mengajar pasti memiliki tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh kita. Nah, sama halnya dengan kegiatan kita kali ini, yaitu adanya tujuan yang ingin kita capai pada pagi hari ini, pada kegiatan ini, yaitu untuk menumbuhkan budaya positif yang membuat keyakinan kelas. Dan di sini juga kita akan mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan tahapan 3 restitusi. Ya, jadi selama ini kan kita menyelesaikan masalah bertanya kepada anak kemudian selesai. Tapi di sini kita akan belajar bersama bagaimana menyelesaikan masalah dengan tahapan restitusi. Itu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua yaitu tujuannya ingin menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri sendiri dan peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah. Tentunya kegiatan yang kita lakukan harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu harapannya. Kemudian yaitu tolak ukur dari kegiatan kita kali ini yaitu setelah kita mengikuti diskusi atau sharing ilmu hari ini, mudah-mudahan kita bisa membuat keyakinan kelas, kemudian menerapkan pembiasaan-pembiasaan positif yang kita dapatkan kali ini kepada anak didik kita di kelas dan di sekolah. Dan lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama tentunya sebelum kegiatan yang dilakukan, saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah guna telah memberikan izin dan memfasilitasi saya dalam kegiatan ini. Kemudian saya juga membutuhkan kolaborasi antar guru dan peserta didik dalam penerapan budaya positif, serta saya
saya juga dapat mensosialisasikan kegiatan ini kepada Bapak dan Ibu guru semua dan menumbuhkan pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita ketahui dan kita terapkan kepada anak-anak. Nah, baik Bapak dan Ibu guru semua, ini adalah dukungan yang sangat saya butuhkan, ya. Dukungan penuh dari kepala sekolah selama saya mengikuti program guru penggerak ini, kemudian dukungan dari Bapak dan Ibu guru semua. Tanpa dukungan itu mungkin saya tidak akan mudah menyelesaikan ini, ya, karena waktunya dibilang sedikit melelahkan, bukan sedikit, banyak melelahkannya, ya. Tapi dengan motivasi dan dukungan dari Bapak dan Ibu guru semua, alhamdulillah semoga kegiatan program guru penggerak ini, terutama khususnya pada kegiatan diskusi kita kali ini, bisa saya selesaikan dengan baik. Dan yang ketiga yaitu sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nah, masuklah kita pada materi budaya positif. Kira-kira apa sih yang Bapak Ibu guru pahami tentang budaya positif? Ada yang mau berpendapat? Ya, boleh Bu Hana. Apa itu budaya positif? Kira-kira menurut Bu Hana budaya positif itu apa? Pembiasaan yang sudah dilakukan bersama-sama, semuanya bertanggung jawab atas program yang sudah disepakati. Berarti pembiasaan, ya. Jadi budaya positif menurut Bu Hana itu adalah sebuah pembiasaan. Betul apa betul? Betul ya. Jadi betul ya. Terima kasih pada Bu Hana. Jadi pembiasaan budaya positif itu merupakan sebuah keyakinan pembiasaan yang sudah kita terapkan yang berpihak pada murid. Ya, ada kata kuncinya yaitu berpihak pada murid. Jadi budaya positif itu harus kita lakukan, harus kita buat dengan kesepakatan peserta didik. Budaya positif itu betul bentuknya sebuah keyakinan, aturan, tata tertib, namun yang disepakati oleh peserta didik. Bukan kita yang membuat, tapi mereka. Mereka yang membuat, mereka yang akan menjalankannya. Itu adalah sebuah pembiasaan atau keyakinan yang berpihak pada murid. Setiap kegiatan harus kita libatkan peserta didik dalam prosesnya. Jadi bukan lagi kita yang mengontrol, tapi kita yang menuntun kemana mereka mau, apa yang mereka inginkan. Tugas kita hanya menuntun. Itulah makna dari berpihak pada murid. Itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk menciptakan budaya positif ini, maka diperlukan kolaborasi antara guru dan peserta didik. Ya, namanya juga menyepakati bersama, berpihak pada murid, otomatis adanya kolaborasi antara kita sebagai guru dengan peserta didik. Ya. Kemudian, nah ini adalah perubahan paradigma. Sama halnya dengan yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita awalnya sebagai guru menganggap bahwa tugas kita hanya memberikan ilmu. Namun setelah kita pahami adanya perubahan paradigma atau perubahan pandangan bahwa seorang guru bukan hanya memberikan ilmu saja, tetapi menuntun mereka menjadi manusia yang bahagia, menjadi manusia yang merdeka. Maksudnya manusia yang merdeka, mereka bisa berdiri sendiri dimanapun mereka berada tanpa bergantung kepada orang lain. Itu adalah perubahan paradigma kita terhadap pendidik. Ya, jadi bukan lagi, iya Bu, kalau menuntun ya memang kita kan memberikan ilmu, sudah selesai. Habis ngajar udah selesai tugas kita. Jam saya sampai jam 7 aja, jam 7 sampai jam 9 aja ngajarnya. Setelah itu udah selesai tugas saya sebagai guru. Nah, itu awal kita sebelum mengetahui. Tapi setelah kita mengetahui adanya perubahan paradigma belajar, maka kita akan melaksanakan tugas kita sebagai guru dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya yaitu disiplin positif. Ini sering kali kita kaitkan dengan tata tertib sekolah. Betul nggak? Betul ya? Kira-kira di sini Bapak dan Ibu ada yang mau
Ada yang berpendapat? Ya, boleh Bu Caca. Apa itu disiplin positif, Bu Caca? Menurut saya kalau disiplin positif itu anak yang melakukan mentaati peraturan tata tertib dan akhirnya berdampak positif pada anak tersebut. Tapi kalau untuk disiplin aja, setahu saya hanya dia melaksanakan tata tertib saja gitu, tapi nggak berdampak apapun pada diri siswa tersebut. Oh, iya. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya Bu Caca. Jadi menurut Bu Caca, disiplin itu adalah instruksi yang diberikan dan anak itu harus melakukannya. Ya, berarti bisa kita maknai bahwa adanya keterpaksaan ya. Ya, ketika kita sebagai guru memberikan tata tertib nih, harus harus buang sampah pada tempatnya. Ketika ada anak-anak yang lupa, kemudian kita tegur, ada sanksinya. Mohon maaf, Pak Acep, tutup. Ya baik, terima kasih Bu Caca atas tanggapannya. Ya, kita boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Jadi menurut Bu Caca, kata disiplin itu adalah sebuah instruksi yang diberikan kepada anak dan anak itu harus melakukannya. Berarti dengan secara tidak langsung anak itu melakukan sesuatu mungkin dengan sebuah paksaan karena adanya aturan. Jadi mau nggak mau harus dilakuin nih. Tuh, itu adalah sebuah kata makna disiplin menurut Bu Caca. Nah, kita pahami bersama, ketika anak-anak melakukan sesuatu dengan paksaan, maka akan timbul rasa ketidaknyamanan pada diri anak. Kita coba merefleksikan pada diri kita. Sebelum kita menerapkan dan memaknai disiplin kepada anak, coba kita refleksikan pada diri kita, kira-kira selama ini bagaimanakah kita berperilaku? Bagaimanakah kita melakukan sesuatu? Apakah dengan melakukan sesuatu itu adanya sebuah dorongan dari orang lain? Ataukah kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan? Ataukah kita melakukan sesuatu karena adanya imbalan dari orang lain? Nah, dengan memaknai itu semua, maka kita mencoba untuk memahami disiplin pada diri sendiri. Jika kita sudah menemukan jawabannya, mungkin selama ini kita berperilaku karena adanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalkan Bu Ayu datangnya tepat waktu ke sekolah, padahal urusan rumah belum selesai. Berarti tindakan Bu Ayu, tindakan disiplin Bu Ayu ini merupakan tingkah laku atau sesuatu yang Bu Ayu lakukan untuk menghindari ketidaknyamanan, takut ditegur kepala sekolah, malu ketemu teman kalau kesiangan. Berarti mungkin kegiatan disiplin yang dilakukan oleh Bu Ayu itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Kira-kira kita pernah nggak melakukan sesuatu yang kegiatan itu kita lakukan yang timbul dari dalam diri kita sendiri, keinginan yang timbul dari dalam diri kita sendiri? Pernah? Pernah. Kira-kira kalau pernah, aturan atau kegiatan tersebut yang kita sukai atau tidak? Tentu yang kita sukai ya. Iya, sama halnya dengan anak-anak. Ketika anak-anak mulai melakukan disiplin positif yang mereka buat sendiri, maka senantiasa mereka lakukannya dengan senang tanpa paksaan. Disiplin positif ini akan kita bentuk, boleh kita buat dengan sebuah kegiatan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas tersebut akan kita buat dengan kesepakatan peserta didik. Dengan kesepakatan mereka bisa melakukannya tanpa paksaan dan menanamkan motivasi yang timbul dari dalam diri mereka. Jadi nggak perlu dipaksa lagi.
keyakinan kelas, tata tertib, budaya positif, disiplin positif yang mereka buat dan mereka taati tanpa rasa terpaksa. Itu ya. Jadi itu adalah disiplin positif. Kemudian coba teman-teman, Bapak dan Ibu guru, ya. Saya kebiasaan di kelas teman-teman ya. Kita buat sebuah kegiatan tematik, ya. Coba di sini Bapak dan Ibu guru semua berperan dua orang, ya. Yang satu jadi A, yang satu jadi B. Sudah ketemu teman-temannya, pasangannya. Ya, coba cari pasangannya teman ini Bapak Ibu. Ya. Yang satu jadi A, yang satu jadi B. Bu Caca boleh sama Bu Ayu, Bu Ica. Ya, Pak Enda nanti sama Pak Acap ya. Ya. Yang satu jadi A, yang satu jadi B. Sudah ditentukan ya A mana, B mana? Sudah siapa yang ditentukan mana siapa yang A, mana siapa yang B? Sudah ya. Sekarang tugas yang A mengepalkan kedua tangannya. Kepalkan. Bayangkan kepala itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Bapak dan Ibu guru. Suatu harta karun boleh, suatu yang sangat tak ternilai harganya, tak ternilai berharganya. Jadi saking berharganya. Tiba-tiba yang B datang, pengen yang di kepala itu pengen, ya. Coba yang B sekuat tenaga rayu yang A supaya membuka kepala itu. Bisa? Yuk, saya beri waktu 30 detik, ya. Jangan lama, nanti keburu habis waktunya. Silakan yang B sekuat tenaga berayu supaya yang A bisa membuka kepala itu. Merayu. Jangan dirayu, berayu. Dengan rayuan yang mematikan. Ya. Boleh yang B mengiming-imingkan uang atau misalkan memberikan imbalan. Ya boleh, 30 detik aja. Hah? Ya tergantung yang A gimana, merasa terayu atau tidak, ya. Yang B boleh, misalkan yang B bilang boleh bukan, ntar aku kasih 5M misalkan. Jadi dirayu, boleh dengan imbalan, boleh dengan rayuan. Sudah? Ayo. Sudah? Sudah ya? Udah ada 30 detik. Sudah ya Bapak Ibu? Oke, sekarang saya mau bertanya pada kelompoknya Bu Hana.
yang membuka kepala tersebut masih ada sifat interupsi. Dia terinterupsi oleh orang lain. Tapi yang menutup kepala tersebut, dia merasa bahwa yang mengendalikan kontrol diri saya adalah diri saya. Orang lain mau ngasih apa, mau rayuan apa, dia nggak bisa mengontrol diri saya. Jadi tidak terayu, berarti memiliki jiwa disiplin yang sangat kuat. Dia merasa tidak terkontrol oleh orang lain, tapi dirinya sendirilah yang mengontrol diri. Itu ya, itu sedikit kegiatan romantik yang mungkin bisa Bapak dan Ibu guru coba di kelas ya, anak-anak. Kemudian yaitu motivasi berperilaku. Nah, di sini ada dua konsep disiplin. Yang pertama identitas gagal dan yang kedua yaitu identitas sukses. Mengapa sih perilaku manusia itu memiliki sebuah motivasi? Tentu namanya kita berperilaku pasti memiliki motivasi, ya, memiliki tujuan. Nah, tapi motivasi tersebut ada yang gagal dan sukses. Apa yang meliputi gagal? Penghukuman dan penghargaan. Yang namanya disiplin dihukum itu pasti menyakiti. Kita ketika disiplin betul ada konsekuensinya. Tapi ketika kita tidak rela, tidak ikhlas, merasa terpaksa, pasti menyakiti hati kan? Iya. Dan ada juga satu penghargaan. Ternyata memberikan imbalan atau penghargaan itu sesuatu yang bisa mematikan perasaan. Penghargaan bisa juga mematikan kreativitas. Dengan penghargaan bisa juga mematikan niat kita. Mengapa demikian? Ada yang tahu jawabannya? Karena tujuan utamanya hadiah. Apa bukan? Karena tujuan utamanya hadiah bukan dari keyakinan diri. Betul. Terima kasih Bu Hana untuk tanggapannya. Jadi, kenapa penghargaan itu mematikan niat kita? Kita analogikan dengan sebuah contoh. Misalkan ada anak umur 5 tahun yang baru bisa membaca. Dia terbata-bata membaca, berusaha untuk bisa membaca huruf demi huruf. Ketika dia sudah bisa membaca huruf tersebut, berbinar matanya, menandakan bahwa adanya kebahagiaan, adanya proses atau hasil yang dia capai. Tapi ketika ibunya memberikan imbalan, nih ibu berikan permen karena kamu sudah berhasil membaca, binaran matanya itu yang tadinya bahagia dari dalam dirinya tiba-tiba hilang karena diganti dengan sebuah penghargaan. Ya, jadi penghargaan ini juga bisa mematikan niat. Yang tadinya kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, tapi tiba-tiba nanti kalau misalkan kita pergi ke sana bareng-bareng, aku janji deh jajanin es boba. Nah, niat kita yang tadinya ikhlas berubah. Oh iya, kan nanti akan ada janji yang akan dia berikan. Nah, itu adalah contoh dari penghargaan yang mematikan niat dan mematikan perasaan. Boleh nggak Pak Bu kalau kita kasih penghargaan sesekali? Boleh tidak? Kenapa Pak nggak boleh? Akan meningkatkan semangat dia dalam belajar, kemudian agar mendukung kita dalam belajar dan memberikan motivasi agar yang lain itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga kita menghasilkan karakter anak-anak yang memiliki disiplin yang positif. Oke, terima kasih Tanda. Luar biasa. Kalau udah sarapan nih kayaknya ya. Tahu ini. Ya, terima kasih Panda. Jadi penghargaan itu kata Panda boleh diberikan sesekali untuk meningkatkan motivasi dan memotivasi yang lain. Tapi kira-kira boleh saya koreksi sedikit ya Pak ya. Dengan tujuan agar memotivasi yang lain, berarti yang lain
aja, nggak ada tujuan untuk meningkatkan motivasi yang lain atau menumbuhkan semangat juga. Boleh nggak? Ya, itu tergantung dari penerapan Bapak dan Ibu guru semua, memaknainya seperti apa. Namun, pada budaya positif ini sebaiknya penghargaan itu kita hindari. Ya, tapi untuk sesekali memotivasi atau menumbuhkan semangat ya boleh, asal tidak berkali-kali. Namun, sebisa mungkin kita tidak terapkan kepada anak-anak, karena dengan sebuah penghargaan itu bisa mematikan kreativitas mereka. Dengan yang dibayar dikasih imbalan, dengan yang tidak hasilnya akan lebih baik yang tidak diberikan imbalan. Kenapa? Karena dia tumbuh rasa kreativitasnya itu dari dalam dirinya, bukan karena imbalan tersebut. Jadi kreativitas dia akan lebih meningkat dibanding yang diberikan sebuah imbalan. Itu ya. Itu jadi sedikit kegiatan atau diskus dari penghargaan dan pengumuman tadi sudah ya. Kemudian konsep disiplin identitas yang sukses. Dan sukses itu yang seperti apa? Konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu adalah sebuah aturan yang sudah disepakati, yang ada, yang tidak disepakati, dia ada namun tidak berpihak pada murid. Ya, konsekuensi. Jadi anak-anak tahu ada sebuah tata tertib, ada juga sanksinya. Mereka sadar melakukan konsekuensi itu, tapi dalam hatinya belum tumbuh rasa ikhlas atau tidak, rasa terpaksa atau tidak. Misalkan di dalam kelas 5B ada sebuah aturan yang terlambat harus menyetorkan hafalan surat pilihan. Mereka sadar dengan aturan itu, mereka melakukannya, tapi mungkin dalam dirinya ada rasa males, bete, udah terlambat, ada juga lagi konsekuensi yang harus dilakukan. Nah, itu adalah pemakna konsekuensi. Tapi kalau restitusi itu beda, yaitu mengubah tindakan, restitusi yaitu kegiatan yang anak-anak ketika melakukan kesalahan, kita berusaha sebagai guru menyadari anak tersebut atas kesalahannya dan menuntun mereka bagaimana cara mereka menyelesaikan masalahnya sendiri dan mengembalikan mereka kepada kelompoknya. Jadi tidak ada sebuah sanksi, tidak ada sebuah konsekuensi, tapi membantu mereka menyadarkan apakah tindakan salah. Ketika salah, bagaimana cara memperbaikinya. Ya, baik Bapak Ibu, ini adalah sebuah contoh ya dari kalimat mana hukuman dan mana konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi. Itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa hukuman? Karena ada kebebasan. terpaksa. Ya, jadi anak-anak merasa terpaksa disuruh tulis ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman juga. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Jadi mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang dicoret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Hukuman. Murid berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Ya. Dan satu lagi, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang ke kelas. Konsekuensi. Alhamdulillah, berarti Bapak dan Ibu guru sudah bisa membedakannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, penguasaan, kemudian ada kasih sayang dan kebebasan serta kesenangan. Kita sebagai manusia secara tidak langsung setiap harinya berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Jadi kan kita sudah tahu ketika anak berperilaku yang tidak menyenangkan baik terhadap orang lain atau temannya ataupun terhadap kita, maka kita berusaha untuk memahami apakah tindakan tersebut
tindakan ketidaknyamanan tersebut, mereka berusaha untuk menutupi dan melengkapi kebutuhan dasar mereka, atau mereka berusaha untuk menyelesaikan tindakan yang ada pada diri mereka. Ya. Nah, kebutuhan dasar pada manusia itu yang tadi 5 itu bisa kita lihat pada kegiatan pemantik ini. Ya, Ibu Angga, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi si Doni. Doni ini beberapa kali sering datang, temannya Doni sering datang dan mengadu kepada Bu Angga bahwa Doni ini seringkali meminta bekal temannya di sekolah dengan paksaan atau dengan cara temannya dipaksa untuk memberikan makanan kepada Doni. Kira-kira Doni ini berusaha untuk menutupi atau melengkapi kebutuhan dasar manusia yang mana, atau malah seluruhnya? Ya, ada yang mau berpendapat? Oh iya, boleh Titi. Iya, terima kasih Bu Ina. Belum memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan diri ya. Jadi dia belum bisa menguasai emosi dirinya sendiri. Jadi dia masih masih memperlakukan dirinya itu mengikuti emosinya. Jadi ketika dia nggak ada makanan, dia langsung minta kepada temannya Dan merasa ingin temannya itu menganggap takut. Iya benar. Tuh. Kemudian juga dia kurang mendapatkan kebutuhan dasar, yaitu makanan ya, kebutuhannya. Jadi mungkin dia dari rumah itu tidak dibekali dan dari rumah juga belum sarapan. Jadi sehingga dia untuk memenuhi kebutuhannya dia meminta kepada temannya. Oke, terima kasih Bu Titi. Ya. Kalau untuk kasih sayang, kesenangan dan kebebasan, boleh? Ada yang mau berpendapat? Ya, boleh Bu Hana. Untuk kasih sayang, kebebasan. Kalau menurut saya kesenangan itu anak-anak ingin seperti kodratnya anak yaitu bermain gitu. Jadi mereka itu ingin belajar tapi dalam tahapan bermain gitu. Namun kembali lagi sebagai guru, pamong harus tetap menuntut muridnya. Terus yang kedua, kebebasan. Tentunya kita memberikan kebebasan kepada murid, misalnya dalam hal belajar buah-buahan, menggambar buah-buahan gitu ya. Kalau menggambar buah-buahan kita nentuin, yuk gambar anggur, nggak bisa kita kayak gitu. Jadi kita memberikan kebebasan kepada anak. Silakan teman-teman, temanya menggambar buah apa yang teman-teman mau gambar, teman-temannya sukai. Jadi itu memberikan kebebasan kepada anak. Terus selanjutnya kasih sayang. Setiap anak pasti membutuhkan kasih sayang gitu. Jadi dalam arti mereka butuh perhatian bukan hanya dari guru tapi dari teman juga gitu. Makanya mereka itu butuh interaksi sosial terhadap teman, guru gitu ya. Jadi itu memang tahapan menjadi manusia seutuhnya. Terima kasih Bu Hana. Terima kasih ya. Jadi itu adalah sebuah tindakan yang Doni lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan kasih sayang. Doni berusaha untuk memenuhi kebutuhan kasih sayangnya dengan merasa bahwa tindakannya tersebut mungkin bisa membuat teman-teman yang lain itu menganggap bahwa Doni itu ada, diterima ya. Kemudian kalau kebebasan, mungkin barangkali Doni di dalam kelasnya itu lagi boring, lagi bete. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang merasa dengan tindakan tersebut dia merasa bebas. Akhirnya dia mencoba menjahili temannya. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan, bahwa tidak lain dan tidak bukan kita meyakini anak-anak itu adalah kodratnya bermain. Jadi tindakan Doni mungkin untuk kesenangannya dia merasa bahwa temannya itu kalau ketawa dengan tindakannya itu dia seru gitu ya. Temannya bermain berarti tandanya sama dia ya. Itu adalah sebuah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada sebuah
kalimat yang mungkin bisa kita bedakan mana dari kelompok pemenuhan dasar manusia yang kelima tadi. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira itu kebutuhan dasar apa? Kesenangan, ya benar, karena ada kata senang, main. Ya. Kemudian ibu guru bilang aku tidak boleh tersandung sewaktu mengerjakan, nggak boleh bersenandung, maaf. Sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang. Dia memenuhi kebutuhan dasar apa? Kan nggak seru, ya kebebasan, betul. Menyetir mobil itu seru. Memenuhi kebutuhan dasar apa? Penguasaan. Ya, jadi dia pengen dianggap bahwa aku keren loh dan nyetir mobil, tuh ya. Dan juga bisa dalam konteks memenuhi kebebasan. Ya, jadi mereka bebas melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Ya. Kemudian yaitu keyakinan kelas. Nah, ini adalah sebuah contoh penerapan keyakinan yang saya terapkan di kelas, yaitu membuat kesepakatan yang dilakukan oleh saya dan peserta didik saya di kelas 5B. Nah, keyakinan kelas ini mereka yang tentukan sendiri dan mereka juga menulis konsekuensi yang mereka inginkan. Jadi mereka yang buat dan mereka juga yang menerapkan. Nanti budaya positifnya budaya positifnya apa? Mereka melakukan sesuatu dengan rasa suka karena itu adalah peraturan yang mereka buat. Tuh ya. Nah, ini boleh Bapak dan Ibu guru juga terapkan di kelas. Jadi ketika nanti pergantian tahun sebelum mulai kan kita buat aturan kelas. Nah, bukan kita lagi yang buat, tapi anak-anak. Ya, jadi secara tidak langsung ketika mereka melanggar kita mudah untuk menanyakan. Kan mereka yang buat sendiri, gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Ada sebuah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebetulnya ada sebuah video yang akan saya sampaikan, namun karena waktunya sudah hampir 1 jam lebih ya. Jadi di sini kita maknai bersama bahwa penghukum itu kita ketika penerapan sebuah disiplin kita menghukum anak atas kesalahan yang mereka perbuat dengan menyakiti hatinya. Tapi kalau untuk pembuat orang merasa bersalah, ini ada sebuah kata-kata yang mungkin secara tidak langsung pernah kita ucapkan pada mereka. Kamu ini seneng ya buat bapak dan ibu guru susah. Kamu ini seneng ya buat bapak dan ibu guru pusing. Ternyata kata-kata itu adalah sebuah kata pembuat merasa bersalah dengan kata tersebut. Jadi ketika kita melontarkan kata-kata itu, anak-anak merasa, oh iya salah aku ya. Tuh. Kemudian ada sebuah posisi kontrol teman. Jadi ketika kita melakukan sebuah disiplin positif dan anak-anak melanggar, kita bisa melakukan sebuah kata, lakukan ini untuk ibu ya. Demi ibu deh, kalau gitu kamu lakukan ini. Nah, ternyata kata-kata itu adalah sebuah kontrol kita sebagai seorang teman. Kalau kamu nggak mau melakukan itu buat kamu, nggak apa-apa buat ibu deh. Nah, itu adalah sebuah kontrol teman. Dan yang keempat yaitu pemantau. Ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, kita fungsinya sebagai pemantau dengan cara melontarkan sebuah pertanyaan, apa yang telah kamu lakukan? Ketika anak melakukan kesalahan, bukan lagi membuat merasa bersalah. Kamu senang ya buat ibu pusing? Bukan lagi seperti itu. Tapi tanyakan, apa sih yang sudah kamu lakukan? Kira-kira tindakan tersebut merugikan diri kamu tidak? Nah, itu adalah contoh sebagai pemantau kita. Dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, kita berusaha untuk menuntun mereka, tapi mereka sendiri yang mencari solusi untuk permasalahan yang mereka lakukan. Kira-kira kalau minumannya tumpah, sebaiknya seperti apa? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan? Setelah itu tindakan tersebut kira-kira menurut kamu akan merugikan orang lain atau diri kamu atau tidak? Nah, kira-kira dengan tindakan tersebut kamu akan mengulanginya lagi atau tidak? Bagaimana dengan kesepakatan kelas yang sudah kita tentukan? Nah, jadi kita melontarkan pertanyaan tapi tidak memberikan solusi.
Solusinya anak-anak sendiri yang menentukan. Itu adalah posisi manajer, ya. Kemudian ada lagi yang namanya segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah, seringkali kita suka bertanya, kamu ngapain sih bertindak seperti itu? Itu nggak baik buat kamu. Kamu senang ya buat ibu marah. Kamu senang ya buat ibu pusing. Nah, ternyata dalam penyelesaian masalah di sekolah kita bisa lakukan dengan penerapan posisi 3 restitusi. Yang pertama yaitu validasi identitas. Yang kedua yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini ada sebuah video yang sudah saya terapkan dengan anak didik saya di kelas 5B. Nah, ketika itu dia datang ke sekolah. Akhirnya saya mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi, menanyakan alasannya. Apa alasan kamu terlambat datang ke sekolah? Alasan dia karena bangunnya kesiangan dan tidak pasang alarm. Kemudian saya tanya lagi, memang tidak ada yang mengingatkan di rumah? Ada siapa di rumah? Kemudian kata dia, iya ada mama dan papa, cuma akunya yang susah bangunnya. Akhirnya saya mencoba untuk memvalidasi tindakan atau menstabilkan identitas mereka. Ternyata dulu juga ibu pernah loh datang kesiangan waktu sekolah, tapi dengan tindakan ibu mencoba untuk memperbaikinya. Jadi kita mencoba untuk memvalidasi tindakan mereka pernah juga loh kita lakukan gitu, tapi dengan tindakan yang salah itu kita mencoba untuk memperbaikinya. Jadi seakan-akan kita mengajak mereka untuk menyadari perbuatan tersebut itu boleh kok, tapi ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Jadi mereka berpikir sendiri, oh iya ya, ternyata kalau kita buat salah kayak gini nggak apa-apa, tapi kita harus sendiri yang bertanggung jawab supaya kedepannya tidak dilakukan kembali. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini yaitu kita bisa tanyakan kembali, kamu ingat tidak dengan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama? Nah, dengan itu kan mereka yang membuat, jadi mereka sendiri yang merasa, oh iya aku lupa dulu. Ternyata dengan tahapan segitiga restitusi ini memberikan perubahan yang positif pada diri anak. Mereka tidak merasa dihakimi, mereka tidak merasa dihukum, dan kita kembalikan lagi pada kelompoknya dengan rasa percaya diri. Itu ya, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi, dan boleh Bapak dan Ibu guru juga terapkan kepada anak-anak di kelasnya ketika menyelesaikan sebuah masalah. Jadi nggak langsung, kamu nih ya seneng banget nih buat Bapak marah. Tanya dulu, Bapak juga seneng kok dulu main. Tapi dengan main kita harus tahu waktunya, betul ya. Jadi kita validasi dulu tindakan mereka. Alhamdulillah sudah selesai ya. Baik Bapak dan Ibu guru, dengan pemaparan budaya positif yang sudah saya sampaikan, kita sharing ilmu berbagi hari ini. Kira-kira apa yang Bapak Ibu guru rasa rasa bahwa budaya positif itu penting dan ilmu ini sangat bermanfaat sehingga bisa diterapkan di kelas. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu setelah mengikuti diskusi kita pagi hari ini? Ya boleh tanggapannya Bu Ayu. Ya, terima kasih Bu Ina. Sebelumnya saya juga terima kasih atas paparan hari ini. Ini juga menjadi pelajaran juga untuk saya bagaimana tindakan nanti saat ada kejadian yang seperti Bu Ina paparkan itu. Jadi saya bisa mengetahui pelajaran apa yang harus saya lakukan sehingga menjadikan anak itu seperti kodratnya tadi mendapatkan kebahagiaan. Ya, terima kasih Bu Ina. Iya, sama-sama. Boleh tepuk tangannya buat Bu Ayu dulu. Alhamdulillah, terima kasih. Satu lagi deh, ya bagaimana perasaannya? Boleh Bu Ida setelah mengikuti diskusi kita pagi hari ini? Oke, makasih Bu Ina. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, hebat ya. Bergerak ini ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ilmu yang tadi Bu Ina sampaikan. Mungkin ada sedikit yang kita lakukan seperti itu ya. Nah, setelah mengetahui seperti yang tadi Bu Ina paparkan, ya insya Allah
mempunyai sifat senang dulu ya, kita bahagiakan dulu, baru insya Allah nanti kalau memangnya sudah bisa senang, dia akan bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Seperti itu. Terima kasih Bu Ida, boleh tepuk tangannya. Alhamdulillah, terima kasih ya Bapak Ibu Guru. Boleh dong emot kita pagi hari ini gimana perasaannya? Emotnya boleh gimana kalau senang? Banyak gitu ya. Kalau senang gini, kalau sedih gimana Wanda emotnya pagi hari ini? Alhamdulillah ya. Terima kasih ya Bapak dan Ibu Guru. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk berbagi ilmu pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan bersama di sekolah, sehingga pembiasaan-pembiasaan yang kita sudah ketahui bersama bisa mengakar pada diri anak dalam waktu jangka yang panjang dan bisa mereka terapkan tanpa paksaan dan tanpa dipaksa. Ya, baik, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf.